Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku pertama, bab yang ke-14, yang berjudul In the Creation of the World and All Things in It, the True God Distinguished by Certain Marks from Fictitious Gods. Pada buku yang pertama bab ke-14 ini, Calvin menegaskan bahwa tindakan penciptaan dunia adalah tanda yang paling jelas dari kuasa dan kebijaksanaan Allah yang sejati. Melalui penciptaan, Allah Tritunggal memisahkan dirinya dari semua Allah palsu. Sebab hanya Dialah yang ada sebelum segala sesuatu dan darinya segala yang ada berasal. Dunia dan seluruh isinya bukan hasil kebetulan, melainkan karya yang teratur dari kehendak Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Penciptaan menjadi saksi pertama dan paling kuat tentang keberadaan dan kemuliaan Allah Tritunggal. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa penciptaan bukanlah proses alamiah yang otonom, tetapi tindakan bebas dan berdaulat dari Allah. Allah Tritunggal menciptakan ex nihilo dari ketiadaan melalui sabdanya yang penuh kuasa. Tidak ada unsur materi atau kekuatan lain yang membantunya. Hal ini membedakan Allah Tritunggal dari konsep dewa-dewi kafir yang dianggap membentuk dunia dari bahan yang sudah ada. Penciptaan ex nihilo menegaskan keunikan dan kedaulatan Allah Tritunggal atas seluruh ciptaan. Selanjutnya, saudara, Calvin menegaskan pula bahwa tujuan utama penciptaan adalah untuk memuliakan Allah Tritunggal. Segala yang ada di dunia, dari langit yang megah hingga ciptaan terkecil, diciptakan agar manusia melihat kebijaksanaan, keadilan, dan kasih Allah. Dunia ini adalah teater kemuliaan Allah Tritunggal, tempat manusia belajar mengenal Sang Pencipta melalui keteraturan dan keindahannya. Namun manusia sering gagal melihat hal ini karena dosa telah menutupi mata rohaninya terhadap kebenaran yang nyata di hadapan mereka. Selanjutnya, saudara, Calvin kemudian menyoroti struktur dan urutan penciptaan sebagaimana tercatat dalam kitab Kejadian pasal 1. Calvin menolak pandangan yang menganggap kisah penciptaan sebagai alegori atau mitos, melainkan menganggapnya sebagai catatan historis yang mengungkapkan kebijaksanaan Allah Tritunggal. 6 hari penciptaan menggambarkan cara Allah Tritunggal bekerja dengan tatanan dan tujuan, bukan secara acak. Dalam urutan itu, Calvin melihat pedagogi ilahi. Allah Tritunggal mengajar manusia untuk mengenal dirinya melalui ciptaan yang teratur dan harmonis. Calvin menegaskan bahwa penciptaan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi tindakan Allah yang berkelanjutan. Allah Tritunggal bukan seperti tukang yang meninggalkan karya saja setelah selesai, melainkan harus menopang dan memelihara segala sesuatu melalui kehendaknya. Tanpa pemeliharaan Allah Tritunggal, ciptaan akan kembali menjadi ketiadaan. Karena itu keberlanjutan ciptaan adalah bukti nyata dari kehadiran Allah Tritunggal yang hidup dan aktif dalam dunia ini. Karena itu, saudara, Calvin menentang gagasan deisme, yaitu pandangan bahwa Allah Tritunggal menciptakan dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri. Bagi Calvin, konsep ini menyingkirkan Allah Tritunggal dari ciptaannya dan bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Dunia tidak tunduk pada hukum alam yang otonom, tetapi pada hukum ilahi yang terus dijaga oleh Allah Tritunggal. Pemeliharaan Allah Tritunggal, Providentia Dei, adalah kelanjutan dari penciptaan. Keduanya tak terpisahkan dalam karya Allah Tritunggal yang berdaulat. Karena itu, Calvin menegaskan bahwa penciptaan mengungkapkan kasih dan hikmat Allah. Alam semesta diciptakan sedemikian rupa untuk menopang kehidupan manusia, keteraturan musim, kesuburan tanah, dan keindahan langit. Untuk menunjukkan bahwa Allah Tritunggal bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga murah hati. Dunia ini dirancang untuk menjadi rumah bagi manusia, bukan hasil kebetulan. Penciptaan mengundang manusia untuk bersyukur dan hidup dalam keselarasan dengan kehendak pencipta. Calvin mengingatkan kita, saudara, bahwa pengetahuan tentang penciptaan harus menuntun manusia kepada penyembahan, bukan spekulasi ilmiah.
Calvin menentang kecenderungan filsafat yang mencoba menjelaskan asal-usul dunia dengan mengakui Allah Tritunggal. Bagi Calvin, mempelajari dunia tanpa mengaitkannya dengan pencipta adalah kesia-siaan. Ilmu pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang menuntun manusia untuk mengenal dan memuliakan Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu. Calvin menunjukkan bahwa melalui ciptaan Allah Tritunggal memperlihatkan perbedaannya dari Allah-Allah palsu. Berhala tidak dapat menciptakan, memelihara, atau memberi hidup. Hanya Allah sejati yang memerintah dengan bijaksana atas alam semesta. Doktrin penciptaan menjadi dasar teologi anti berhala. Penciptaan menyingkapkan keesaan dan kedaulatan Allah Tritunggal serta menyingkirkan segala bentuk politeisme dan naturalisme. Pada bagian penutup, Calvin menegaskan bahwa iman kepada Allah sebagai pencipta mempengaruhi cara hidup manusia. Karena Allah Tritunggal adalah asal dan tujuan segala sesuatu, maka manusia wajib hidup dalam ketaatan, pengharapan, dan rasa syukur. Penciptaan bukan hanya doktrin awal iman, tetapi fondasi etika Kristen. Manusia harus menjaga ciptaan sebagai tanda kasih Allah dan hidup dalam kesadaran bahwa dunia ini adalah panggung untuk memuliakan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita memikirkan bab ke-14 secara teologis? Jelas sekali bahwa bab ke-14 ini dari buku yang pertama, Institute of the Christian Religion, memperlihatkan puncak integrasi antara teologi penciptaan dan penyembahan dalam pemikiran Calvin. Allah Tritunggal dikenal bukan hanya melalui wahyu khusus, tetapi juga melalui karya ciptaan yang menyingkapkan kemuliaannya. Namun, karena dosa, wahyu umum ini hanya efektif bila diterangi oleh wahyu khusus melalui Alkitab. Penciptaan menjadi dasar bagi doktrin Providentia Dei dan Soli Deo Gloria, bahwa seluruh keberadaan dunia adalah manifestasi kuasa, kasih, dan hikmat Allah yang satu. Karena itu, saudara, iman kita kepada Allah Tritunggal, pencipta, bukan sekedar pengakuan metafisik, tetapi panggilan untuk hidup dalam persekutuan, ketaatan, dan kekaguman kepadanya. Mari kita coba analisis bab yang ke-14 ini. Dalam konteks masa kini, pemikiran Calvin masih relevan dengan tantangan sekularisme dan krisis ekologi global. Dunia modern dan posmo serta post-truth sering memandang alam semesta sebagai sistem mekanis tanpa tujuan rohani. Sementara manusia memperlakukan ciptaan sebagai objek eksploitasi. Tidak cukup dieksploitasi, kita harus mengeksplorasi dan memeliharanya. Karena itu, saudara, Calvin mengingatkan bahwa ciptaan adalah teater kemuliaan Allah dan manusia adalah pengelola, bukan pemilik. Kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, dan sebagai pendidik, sebagai orang-orang percaya, perlu menanamkan kesadaran ekologis yang berakar pada teologi penciptaan, bahwa pemeliharaan bumi berarti menghormati Sang Pencipta. Bagaimana kita mengimplementasikan prinsip hal ini? Melalui ibadah memuliakan Allah, melalui rasa syukur atas ciptaan. Tentu ada etika lingkungan yang mendorong kita bertanggung jawab, tidak melakukan kerusakan hutan, illegal logging, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Kita harus mereformasi dan meridimnya. Dan dalam bagian ini, dalam pendidikan iman kita dituntut dan menuntun orang lain, umat orang percaya, untuk melihat dunia sebagai saksi hidup tentang kebesaran Allah Tritunggal. Mari, saudara, kita secara menyeluruh dan utuh mengarahkan seluruh tujuan utama penciptaan kita bagi kemuliaan Allah semata. Janganlah kita merusak bumi, karena bumi ini milik Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman dan pengajaran ini bermanfaat. Ikuti terus pembahasan kita dari buku The Institute of the Christian Religion, karya Johannes Calvin, pada bab-bab selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.